Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Untuk part ketiga, kita akan bahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30, asesmen akhir semester 1 ya, untuk matematika umum, kurikulum merdeka, kelas 11. Ya, kita langsung saja ya, sambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya silakan merapat. Soal nomor 21, perhatikan gambar. Diketahui jari-jari lingkaran itu adalah 17 cm. Oke ya, misalkan saya buat kayak gini aja, maka nanti P ke A itu adalah 17 cm ya. Ini kan jari-jari lingkaran. Panjang apotema PC adalah 8. Inilah apotema ya. P ke C, ini apotema. Selanjutnya, panjang tali busur AB. Yang ditanya adalah panjang tali busur AB. Tali busur tuh yang ini ya, Dek. Nah, ini namanya tali busur. Berapakah panjang tali busur AB? Oke ya, kita akan gunakan segitiga siku-siku ya. Saya ambil segitiga siku-siku PCA. Maka nanti saya akan mencari nilainya AC dulu ya. Nilai AC bisa menggunakan Pythagoras. Akar dari 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. (17 kuadrat itu adalah akar 289 ya, ini dikurangi dengan 64. 289 dikurangi dengan 64 itu adalah 225, maka nanti 15 ya, akar dari 225. Oke, jika AC 15, maka nanti panjangnya BC itu juga 15. Oleh karena itu, panjang tali busur AB adalah 30 cm. Oke ya, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 22. Jika besar sudut BAD, BAD inilah 56 derajat. Besarnya BCD, berapakah BCD? Ini adalah 4 tali busur ya. Nah, kalau 4 tali busur, sudut yang berhadapan, ini sudut yang berhadapan itu totalnya adalah 180. Maka nanti besarnya sudut BCD itu adalah 180 dikurangi 56. Begitu ya, Dek. 180 dikurangi 56 itu adalah 124 derajat. Ya, jawabannya adalah E. Lanjut. Nomor 23. Jika besar sudut KLM itu adalah X plus 34, sedangkan KNM itu adalah 3X min 22. Pertanyaannya, berapakah besarnya KNM? Ya, dimana nanti sudut KLM kalau dijumlah dengan KNM, karena ini adalah sudut yang saling berhadapan ya, antar 4 tali busur seperti ini, maka besarnya 180 derajat. Jika dijumlahkan, kita peroleh 3X min 22 jika ditambah dengan X plus 34, totalnya adalah 180. Maka nanti 4X, 34 dikurangi 22 itu adalah 12 ya, sama dengan 180. Maka nanti 4X sama dengan 180 dikurangi dengan 12. Hasilnya 168 ya, maka nanti nilai X nya adalah 42. Oke, setelah kita peroleh nilainya X, maka nanti besar sudut KNM itu adalah 3X min 22. 3 dikalikan 42 kita kurangi dengan 22. 42 dikali dengan 3 itu 126. 126 dikurangi 22. Jawabannya 104 derajat ya. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut ya ke soal nomor 24. Sudut AOC sebesar 148 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut ABC ya? Misalkan ABC saya buat sebagai alfa ya. ABC itu adalah sudut keliling, sedangkan AOC itu adalah sudut pusat. Ya, tetapi AOC ini adalah sudut pusat yang menghadap busur AC. Ini busur AC. Sedangkan ABC adalah sudut keliling yang menghadap busur AC besar yang ini. Nah, oleh karena itu saya akan mencari terlebih dahulu untuk sudut refleksi AOC ini.
Nah, karena menghadap busur yang sama, begitu ya. Maka 360 saya kurangi dengan 148, itu adalah 212. Ini besarnya 212 derajat. Ini adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama, ya. Maka nanti besar sudut ABC itu adalah setengahnya sudut pusat, ya, 212. Yang ini refleksinya, sudut refleksi. Oke ya, 212 saya bagi dengan 2, itu adalah 106. Jawabannya 106 derajat, jawabannya D. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 25. Diketahui besar ADC namanya 4 tali busur ya. Nanti kalau yang berhadapan seperti ini jumlahnya 180. Ya, ADC itu adalah 5X. Selanjutnya BCD itu adalah 3X plus 50. Ini 3X plus 50. Besarnya CBE itu adalah 80. Oke, besarnya BAD ini kita nggak ngerti berapa ya. Oke, saya anggap ini sebagai alfa. Oke, langkahnya kita gunakan ya. Di sini adalah sudut berpelurus, kita gunakan konsep berpelurus karena sudah kepakai 80, maka sisanya 100. Ini adalah sudut yang berhadapan pada 4 tali busur, maka artinya 5X ditambah 100 itu jumlahnya adalah 180 ya. Maka nanti 5X sama dengan 80 derajat. Oke, maka nanti nilai X nya adalah 80, kita bagi dengan 5, jawabannya 16 derajat, itu nilainya X. Nah, sekarang besarnya sudut BCD, ini BCD, kalau ditambah dengan sudutnya BAD, ini ya, BAD, itu juga totalnya 180 derajat. Maka nanti BCD 3X plus 50 ditambah dengan, saya buatnya sebagai alfa ya, hasilnya adalah 180 derajat. Oke, X-nya itu adalah 16, maka nanti 3 kalikan 16 itu adalah 48. 48 ditambah 50 itu 98. Ditambah alfa sama dengan 180. Maka nanti alfa adalah 180, saya kurangi dengan 98. Hasilnya 82 ya. Oke, jawabannya adalah B. Next, lanjut ya ke soal nomor 26. Titik C di perpanjangan garis tengah AB. Ya, ini garis tengah AB ini diperpanjang adalah titik C. Selanjutnya, sehingga garis CD menyinggung lingkaran. Ini adalah garis singgung lingkarannya. Oke, jika sudut BCD itu adalah 36 derajat. Pertanyaannya berapakah BAD? BAD ini berapa gitu ya. Sekarang saya akan buat garis putus-putus ya, dimana DO itu adalah sebuah jari-jari lingkaran, dimana garis singgung terhadap jari-jari lingkaran itu pasti membentuk siku-siku. Maka nanti kita bisa peroleh besarnya sudut DOC. Oke ya. Yuk, dimana nanti 90 ditambah dengan 36 ditambah dengan sudut DOC itu nilainya 180 ya, segitiga totalnya itu 180. Maka nanti 180 kita kurangi dengan 90 ditambah 36, 126. Ketemulah sudut DOC 180 kita kurangi dengan 126. Hasilnya 54 ya. Iya, ini 54 nih. Nah, sedangkan DOC, oke, saya bukan DOC ya, sorry, DOB gitu ya. Nah, DOB itu adalah sudut pusat yang menghadap busur BD. Nah, sedangkan BAD ya, BAD itu dikatakan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu BD. Maka nanti karena menghadap busur yang sama, sudut keliling itu adalah setengahnya sudut pusat. Berarti di sini pusatnya kan BOD ya. Oke, maka setengah dikalikan 54.
5 bagi 2 adalah 2, 14 dibagi 2 adalah 7, 27 derajat. Next, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 27. Diketahui lingkaran P berjari-jari 12. Titik A berada di luar lingkaran P dengan panjang AP adalah 20 cm. Jika garis G menyinggung lingkaran P di titik B, panjang ruas garis AB adalah, oke, saya kan gambar ya, ini kurang. Saya buat selingkaran gini. Ada lingkaran P, jari-jarinya itu adalah 12. Titik A berada di luar lingkaran P dengan panjang AP. Oke, saya buat kayak gini aja ya. Ini adalah titik A di luar AP ya, dengan panjang AP itu adalah 20 cm. Selanjutnya, jika garis G menyinggung lingkaran P di titik B, oke, ini ada garis singgung ya, ini berarti menyinggung di titik B. Pertanyaannya, tentukan panjangnya AB. Nah, kayak gini ya guys, ditanya adalah panjangnya AB. Oke ya, gambarannya seperti ini, dimana nanti garis singgung itu pasti tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran, maka nanti X itu merupakan sisi tegak sebuah lingkaran siku-siku. Ya, maka nanti AB itu rumusnya adalah sisi miring kuadrat akar 20 kuadrat dikurangi dengan alasnya ini ya, 12 kuadrat. Maka nanti akar dari 400 saya kurangi dengan akar 12, 144, yaitu 256 ya. Akar 256 itu adalah 16. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 28. PQRS merupakan layang-layang singgung jika panjang PR itu adalah 13. PR-nya mana? Ini PR-nya 13. Lanjut, QR-nya adalah 12. Ini QR-nya 12. Maka ini juga 12. Keliling layang-layang singgung PQRS. Ditanya kelilingnya. Oke ya. Yang namanya garis singgung di sini berarti SR itu selalu jatuh tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Maka ini sisi miringnya, ini sisi tegaknya, ini sisi alasnya untuk siku-siku. Saya bisa mencari PS terlebih dahulu, di mana PS nanti nilainya sama dengan PQ. Maka nanti akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Maka nanti akar 169 dikurangi 144. Jawabannya 5. Karena akar 25. Di sini 5, di sini 5. Oke, kelilingnya ketemu. Keliling layang-layang tinggal kita jumlahkan saja ya. 12 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 5. Maka nanti 24 ditambah 10. Jawabannya 34 cm. Jawabannya A. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 29. Diketahui lingkaran dengan pusat P dan Q, jari-jari P dan Q berturut-turut 12 dan 8. Saya buat di sini ya, ada lingkaran besar sama kecil berarti ya. Ini adalah 12. Lingkaran P. Di sini ada lingkaran Q, itu jari-jarinya adalah 8. Di sini kita tulis 8 ya. Oke, panjangnya PQ itu adalah 25. Pertanyaannya, panjang garis singgung persekutuan dalam. Kalau persekutuan dalam berarti gambarnya saya ganti ya. Bukan seperti ini, 8-nya saya tulis di sini. Nah, kayak gini. Inilah garis singgung persekutuan dalam. Oke. Ya, ditanya ini. Misalkan saya buat sini AB ya. Maka ditanya adalah panjangnya AB. Saya akan gunakan rumus garis singgung persekutuan dalam, yaitu berarti AB kuadrat sama dengan ini ya, panjang atau jarak antar dua pusat lingkaran. Maka nanti PQ kuadrat dikurangi dengan ini jari-jari yang terbesar itu 12 ditambah dengan, jangan langsung masukkan 12 ya. Maka nanti R1 itu yang besar ya, ditambah dengan R2 itu jari-jari yang lebih kecil, lalu saya kuadratkan. Kalau besok yang ditanya persekutuan luar, yang beda hanya di sini, ini dikurangi. Ya, oke, maka nanti PQ kuadrat 25 kuadrat
dikurangi dengan ini 12 ditambah 8 itu adalah 20 kuadrat. Maka nanti 625 saya kurangi dengan 400 yaitu 225. Maka nanti panjang AB itu adalah akar dari 225. Jawabannya 15. Ya, jawabannya adalah D. Lanjut ya, kita ke soal terakhir nomor 30. Sebuah lingkaran ya, jari-jarinya adalah 12 dan jari-jari yang kecil adalah 4. Oke, ini adalah 12. Saya buat ini adalah 4 ya. Apalagi nih, garis singgung persekutuan luar. Oke, garis singgung persekutuan luarnya adalah 15 cm. Jarak kedua titik pusat, ditanya kedua titik pusatnya. Nah, misalkan saya buat ya, ini adalah jarak antar dua pusat. Saya anggap ini adalah P. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan luarnya. Nah, misalkan saya buat ini adalah AB. Maka nanti sini adalah R besar, ini adalah R kecil. Ya, garis singgung persekutuan luar di sini berarti AB ya. AB kuadrat itu rumusnya adalah P kuadrat dikurangi lah R besar dikurangi R kecil, kita kuadratin. Ya, maka nanti P-nya itu berapa? P-nya nggak ngerti ya, Dek. Ini nggak ngerti. Dikurangi 12 dikurangi 4 itu adalah 8 kuadrat. Nilai AB-nya itu adalah 15. Ini 15 kuadrat. Saya lanjutkan di sini ya. 225 sama dengan P kuadrat dikurangi 64. Maka nanti P kuadrat 225 ditambah 64 yaitu 289. Maka nanti nilai P-nya adalah akar dari 289 ya. Jawabannya 17. Oke. Ya, kita udah bahas ya sampai dengan soal nomor 30. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.